tahu gitu kan. Terus dia marah besar gitu karena aku paham gitu karena dia orang pesantren gitu. Dan di situ kan aku ngerasa kok begini ya kakakku. Aku shock loh bang, karena dia itu kan sayang banget sama aku kan. Kebetulan kan memang aku anak bungsu ya, jadi dia tuh sayang banget sama aku. Aku sedihnya dia pernah serumah sama aku, kemana-mana sama aku, bahkan dia selalu nanyain kabar aku. Dan kok dia jadi benci kayak gini ya ketika aku ikut Tuhan gitu kan. Terus waktu aku diam saja waktu diajar. Kenapa? Enggak, waktu diajar begitu mbaknya nggak ini minta tolong siapa kayak gitu? Apa nggak di rumah nggak ada Enggak kan, orang? nggak ada orang. Oh ya Pak, Tuhan. enggak, papa sama mama pas pergi. Terus waktu dia keluar itu kan aku kompres ini kakinya aku gitu kan, karena kakinya aku kan lebam-lebam biru-biru gitu kan, sampai ada yang bengkak-bengkak gitu. Aku sampai di situ aku bilang ke Tuhan, Tuhan gini banget ya ikut engkau gitu. Jadi di situ aku kenapa diem Bang Petra, karena memang aku ngikutin ajaran Tuhan Yesus, tauladan Tuhan bahwa kita nggak boleh ngebales gitu kan. Kalau aku ngikutin keinginan dagingku, aku pasti marah, aku pasti dendam gitu kan, aku pasti ngebales gitu. Tapi kan gimana ya, nggak tahu juga, itu cara Tuhan juga berkarya atas hidupnya aku ya. Aku di situ diem dan aku selalu ingat Tuhan gitu. Bahkan waktu aku kompres itu kan aku bilang ke Tuhan, Tuhan seandainya malam ini aku mati pun aku siap Tuhan gitu, karena aku meyakini bang, ketika kita ikut Tuhan Yesus, mati di dalam Kristus adalah keuntungan gitu. Dan waktu itu kan ternyata kan aku terasa nih, loh kok apa sih basah-basah, ternyata darah ngocor bang dari jidatnya aku kan. Iya, terus jadi aku waktu ngepel darahku itu, aku tiba-tiba itu bukan bukan nangis yang kesakitan, enggak, tapi aku lebih ke nangis sukacita gitu. Di situ sampai aku tuh tiba-tiba aku bisa nyanyi lagu apa ya yang aku ingat waktu itu. Ini nih, oh Bapa jangan tinggalkan aku, engkau alasan selama ku hidup. Jadi aku nyanyi itu sambil ngepel darahnya aku. Di situ aku bilang ke Tuhan, Tuhan, aku malam ini belajar pikul salib, aku belajar menderita karena namamu, aku gitu. Karena di Markus 13 ayat 13 itu kan Tuhan udah berfirman, dan ayat itu yang nguatin aku bang. Jadi berbahagialah kamu yang dibenci karena namaku, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya dia akan selamat. Jadi ayat itu yang bikin aku kuat gitu. Dan sampai sekarang pun aku makin cinta sama Tuhan, dan aku nggak akan ngejual Tuhan demi apapun. Jadi kakakku boleh ngerampas apa yang aku miliki, dia boleh menutup aksesku, tapi jangan kamu halangi aku untuk ikut Tuhan Yesus. Aku udah gitu. Jadi sampai dia bilang, kamu pilih Tuhan Yesusmu atau kamu pilih nggak aku anggap sebagai adik? Aku pilih Tuhan Yesus mas, aku bilang gitu. Jadi Tuhan Yesus itu udah harga mati buat aku, karena perjalanan spiritual aku sama Tuhan Yesus itu menurut aku terlalu ini gitu. Aku nggak bisa gambarin ya, ketika aku didatengin Tuhan, aku kan ada ini ya, perjumpaan secara pribadi sama Tuhan 2 kali kan. Pertama yang itu memang lewat mimpi, tapi selang 2 bulan ketika aku sholat tahajud, Tuhan Yesus datang setelah sholat tahajud itu gitu kan. Jadi benar-benar datang. Iya, jadi kan aku meyakini bang, ketika di ajaran lamaku, ketika kita sholat sepertiga malam, kita kan minta apa aja bakal diijabah nih kan gitu kan. Tapi kenapa yang datang yang muncul kok Yesus kan begitu. Jadi itu tanda tanya besar buat aku. Dari situ aku makin penasaran dong, siapa nih Yesus gitu. Aku cari tahu di situ bang, sampai aku itu dulu hampir tiap malam ngelihat live-nya si Christian Prince, sampai buku-bukunya aku punya bang. Terus bukunya siapa tuh yang sejarawan tuh, siapa sih itu, lupa aku. Itu aku punya juga. Bukan di Indonesia kok. Aduh lupa siapa sih itu aku punya. Terus aku beli Alkitab itu, baca ngumpet-ngumpet. Jadi setiap baca
aku setelah baca aku masukin di lemari gitu bang. Pernah juga waktu pas baca nih papaku ketuk pintu, kamu udah sholat gitu-gitu. Wih buru-buru bang masukin di lemari, aku kunci lagi. Jadi kayak ini curi-curi ini kan. Ya, Aku sampai bilang loh ke Tuhan gitu, oh Tuhan maafin aku ya Tuhan, untuk cari tahu tentang Engkau aja aku harus sembunyi-sembunyi, tapi tolong Tuhan yakinkan aku bahwa Engkau memang benar-benar ada dan Engkau memang benar-benar Tuhan aku gitu. Jadi waktu kamu berjumpa dengan, artinya kamu melihat dong. Kalau berjumpa kan berarti melihat ya. Tapi aku nggak bisa ngeliat wajahnya karena terang banget bang, mataku nggak sanggup. Oh ya. Waktu setelah sholat tahajud itu kan nggak sanggup. Cuman yang aku inget jubah yang Tuhan pakai itu warnanya bukan putih tapi lebih ke putih tulang. Jadi waktu itu dan setelah itu kan aku kan penasaran nih, aku kan kebetulan punya mukena sutra kan, dan itu baru belum pernah aku pakai. Jadi itu aku keluarin bang di lemari. Aku meyakinkan gitu bahwa memang apakah seperti ini gitu jubah yang aku lihat tadi gitu. Kupikir nih bang, mukena aku udah bagus dong sutra gitu kan. Ternyata bang, mukena aku tuh gak ada apa-apanya dibanding jubah yang Tuhan pakai. Jadi jubah Tuhan itu bagus banget, dan aku selama hidupku nggak pernah melihat kain sebagus itu gitu. Jadi aku kalau cerita begini kayak ngerasa tuh kayak rindu banget gitu momen itu gitu kan. Dari situ aku nangis bang di situ, siapa sih ini gitu kan. Dari situ aku baru cari tahu tentang kekristenan, siapa itu Yesus di YouTube semua bang aku pelajari. Dan itu pergumulanku sama Tuhan itu 9 bulan. Dan itu aku baru memutuskan ikut Tuhan, karena kan aku nggak mau ya maksudnya kayak keledai gitu asal ngikut tanpa tahu siapa yang aku ikutin gitu kan. Nah saat pertama kali baca Alkitab pun aku di tengah-tengah posisinya bang, nggak di seberang, nggak di Kristen. Jadi aku benar-benar nolkan diri aku di situ, aku rendahin hati karena Tuhan Yesus kan suka sama orang yang rendah hati gitu kan. Jadi kita baca Alkitab itu kan aku minta tuntunan sama Tuhan, karena di Alkitab itu kan banyak kata kiasan, perumpamaan yang kita nggak cukup sekali dua kali untuk bisa paham di situ gitu. Dan beneran bang, Tuhan tuntun aku bang di situ. Tiap hari aku cari tahu tentang kekristenan, baca Alkitab meskipun 1-2 ayat ya, tapi aku rutin gitu. Di situ aku makin cinta sama Tuhan. Gila ya, ada ya ajaran Tuhan sekeren ini gitu kan. Ada nggak sih ajaran yang kita disuruh mengasihi musuh, mengampuni? Dari situ aku ngerasa dahsyat nih Tuhan gitu kan. Dari situ kamu ini dong, kamu takjub dengan kok ada ya ajaran yang disuruh mengasihi musuh gitu. Iyalah, takjub banget. Jadi makin hari aku makin cinta nih sama Tuhan. Dari situ aku ngerasa wah nggak bisa nih, aku harus cari tahu lebih nih kayak gitu. Jadi penasarannya aku tiap hari makin jadi di situ gitu. Nah setelah aku mantep bener, aku menghubungi pendeta dan malam itu juga aku didoakan. Istilahnya tuh kayak doa baptis roh gitu kan. Nanti kalau kamu udah siap waktunya kondisiin tuh untuk bisa baptis gitu kan. Nah setelah itu aku baru selesai baptis, aku baru pulang itu, dan kakakku nggak terima ketika aku ikut Tuhan gitu. Jadi memang ikut Tuhan itu berat, ikut Tuhan itu nggak gampang, dan ikut Tuhan Yesus itu nggak enak. Siapa bilang ikut Tuhan Yesus enak? Nggak enak. Buktinya dia tahu aku pakai salib aja aku dipukulin, dia nggak terima. Jadi kalau waktu itu ada aku di situ tuh wah aku belain. Sedap. Galing. Dan ini bang, ini ada pertanyaan nih, ada pertanyaan. Waktu kamu dulu di agamamu yang lama, dulu nih sebelum mengenal Kristus, sebelum kamu mengalami Tuhan, kamu masih di agama yang lama, kamu memang sungguh-sungguh ikut, maksudnya mengikuti ajaran agama yang lama, gitu. Artinya melakukan sholat 5 waktu. Iya, aku sholat 5 waktu, cuma kadang juga bolong juga. Cuman kan aku berusaha untuk tetap ini kan. Dan aku kan kebetulan bang, aku udah pernah ini kan, udah pernah umroh. Terus aku juga
haji itu tahun 2011 dan kebetulan kan jadwal berangkatnya aku itu tahun 2019, tapi waktu itu kan ada COVID kan. Dan anehnya tuh aku gagalin itu bang. Ngapain sih naik haji gitu. Dan di situ baru tuh setelah itu aku baru didatangi Tuhan itu. Jadi aku mikirnya tuh mungkin Tuhan udah ngelirik aku lama gitu, tapi kan aku nggak tahu siapa Tuhan. Iya, ketika kamu memutuskan naik haji, artinya kamu sudah tahu dong isi Al-Quran itu. Ya tahu lah. Kan di keluarganya aku itu kakak-kakaknya aku aja kelas 6 SD, 1 SMP udah pada hatam mereka. Iya. Artinya memang keluargamu ini keluarga yang Islami lah ya. Iya, doktrinnya keras banget bang. Aku aja Iya. dulu kalau ini pasti harus ini gitu kan, ngaji diutamain gitu kan. Jadi memang keras, makanya itu aku bilang kan karya Tuhan benar-benar terjadi atas dirinya papanya aku. Kenapa dia sekarang bisa terima aku ketika aku ikut Tuhan gitu. Karena aku paham papa keras doktrinnya tentang agama. Jadi Tuhan kayak lembutkan gitu. Kan yang terakhir ketemu kan papa jenguk aku kan kesini, dia jenguk aku. Terus selang 2 hari aku dapat paket itu ternyata kalung salib gitu. Itu aku buka itu. Kalung salibnya bahannya bukan ecek-ecek. Iya. Perhiasan yang berharga. Salib. Enggak gini ya, kasarnya aku bisa ya beli sendiri, tapi kan maksudnya aku gini loh, yang ngasih ini orang yang keras gitu loh, doktrin tentang agama, kok bisa sih gitu kan. Iya. Intinya gitu bang. Tapi kan asumsi kita kan dia mulai melunak ya. Jadi dia terima kan, waktu aku izin bilang aku ikut Tuhan Yesus kan, aku sampai aku izin gitu ya, aku cuci kakinya papa gitu kan, aku bilang Pak aku boleh nggak cuci kakinya papa, aku sebelum ngomong sesuatu aku bilang gitu kan. Nah waktu aku cuci kakinya papa itu aku sambil bilang ke papa, maafin aku ya pak, aku sebenarnya udah ikut Tuhan Yesus, aku bilang gitu. Dan sebelum aku bilang itu kan aku bilang ke Tuhan, Tuhan tolong jamah hatinya papaku, lembutkan hati papaku untuk dia bisa terima kenyataan bahwa aku udah ikut engkau gitu. Dan itu terjadi bang, karya Tuhan terjadi malam itu. Dan papa bilang gini, itu nggak aku duga gitu, papa bilang gini, apapun keputusan kamu, bagaimanapun kamu nantinya, kamu tetap anaknya papa gitu. Jadi dia beda banget sama kakakku yang cowok ini gitu kan. Dari situ aku langsung peluk papanya aku bilang makasih gitu, udah diizinkan aku ikut Tuhan Yesus gitu. Karena sebelumnya aku juga bilang, papa boleh nggak anggap aku anak, papa boleh usir aku, tapi jangan halangi aku untuk ikut Tuhan Yesus, aku bilang gitu. Jadi memang aku sampai ini waktu mau balik kerja lagi kan, aku kan waktu itu jenguk orang tua aku kan. Jadi waktu papa sama mama tidur gitu, aku pegang tangan mereka gitu, aku berdoa, aku bilang ke Tuhan, Tuhan tolong dong selamatin orang tuanya aku gitu. Aku nggak pengen selamat sendiri gitu. Jadi aku sedih bang, aku pengennya bisa jadi berkat buat orang tuanya aku, minimal buat keluarganya aku gitu. Aku pengen bisa jadi berkat buat mereka, aku pengen mereka bisa melihat di dirinya aku ada Kristus gitu. Jadi memang doain iya, kamu tunjukin iya, bahwa kamu sungguh-sungguh hidupmu udah banyak berubah. iya. Kamu nangis nih, aku Enggak sih, aku nangis bukan nangis sedih ya, aku nangis happy ya? Iya, sukacita gitu. Aku sejak ikut Tuhan Yesus tuh kehidupannya aku dirubah bang, cara pandang aku, cara berpikir aku gitu kan. Jadi aku tahu gitu, oh ternyata kasih itu seperti ini gitu. Jadi memang ikut Tuhan Yesus itu berat gitu. Tuhan Yesus itu nggak gampang gitu. Jadi memang kita harus pikul salib tiap hari gitu. Jadi dan kadang aku juga sebelum aktivitas juga aku selalu bilang Roh Kudus tetap di sini dong, jangan tinggalin aku gitu. Jadi setiap langkahnya aku kan
aku pengen, aku selalu minta ke Tuhan, Tuhan matikan segala keinginan dagingku, kayak gitu-gitu bang. Waktu itu yang memang yang apa ya, sebatas pengetahuannya aku gitu kan. Tapi selama ini kan setidaknya kan sudah mbaknya sendiri kan sudah membuka diri ya, artinya sepak terjangnya itu kan bisa diketahui sama kakak kan, seperti itu. Mereka mengerti nggak ya? Mereka tahu nggak itu? Iya tahu, bahkan kan aku sering banget diancam-ancam gitu kan. Iya, maksudnya Jadi dia suka misalnya suka live, suka ada waktu masuk di kesaksian itu setidaknya dia nggak ngerti. Dia nggak ngelihat kalau di TikTok, nggak ngelihat. Tapi kalau yang di WAFM dia tahu bang. Oh dia tahu. Waktu itu. Iya tahu. Nggak tahu juga dia tahu dari mana ya. Cuman itu makanya terus dia bilang lihat aja kamu ya gitu-gitu. Intinya gitu, sampai aku didatengin ustadz-ustadz untuk diruqyah gitu kan. Aduh nggak mempan lah, sebelum mereka datang juga udah aku sengking dalam nama Tuhan Yesus gitu. Iya, jadi apa ya? Apa yang mau diruqyah? Ya, apa yang mau diruqyah? Iya. Jadi memang apa sih, kadang kan kalau aku kesaksian gitu, kadang aku di TikTok itu kan suka diserang-serang gitu kan. Bisa nggak sih baca ini kalau emang kamu dulu muslim gitu? Nggak mungkin lah aku nggak bisa baca Al-Fatihah gitu kan. Sedangkan sholat 5 waktu aja dibaca setelah 17 kali gitu dalam 5 waktu itu gitu kan. Jadi nggak mungkin mau. Tapi kenapa harus lihat ke belakang begitu ya? Enggak, toh kan enggak, gini, mereka kan sekarang suka mancing-mancing begitu. Lagi, nanti jadi tiang garam lagi. Enggak. Kan ada tuh yang coba. Iya. Enggak, kan ada yang muji aku. Coba dong kamu kalau memang dulu muslim baca dong surat Al-Ikhlas gitu kan. Udah deh aku baca ini. Oke, aku bacain ya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad gitu kan. Itu udah gini, itu mah kurang ini tajwidnya, apaan sih, aku udah gak mengimani itu. Lu mau percaya atau enggak, bodoh amat. Betul. Aku aja dibilang bang, lu mah murtad paling gara-gara Indomie. Ya berarti harga Tuhanmu seharga Indomie, kan begitu logikanya. Bilangin nih, gua juga sanggup beli spaghetti. Masa dia mengukur ini Tuhannya serendah Indomie sih? Kalau emang Tuhanmu layak aku tukar dengan Indomie, kenapa enggak? Kan aku jawab gitu, marah dia. Ya itu. Kok jangankan Indomie, aku nih ikut Tuhan, apa aja diambil sama kakakku, disita. Bahkan kan aku kan dulu kan sempet ya bang kerja kan bukan di kota ini ya. Waktu itu kebetulan aku mau ngekos, nggak boleh sama dia. Nggak usah ngekos lah, dia di sini aja gitu. Ya karena saudara aku mau dong. Jadi mobilku kan di situ. Jadi dia bilang, kamu boleh ambil mobil kamu asal kamu tinggalin Tuhan Yesusmu. Aku langsung jawab, bang, enggak, lu boleh ambil tuh mobil, aku nggak butuh. Karena gini bang, Tuhan Yesus itu udah bawa aku di titik di mana aku tuh udah nggak tertarik lagi dengan gemerlap duniawi. Tuhan udah bawa aku itu ke situ ya. Jadi yang bikin aku tertarik, aku melihat orang kaya, orang tajir itu biasa aja bang, nggak tertarik aku. Yang bikin aku tertarik keselamatan yang Tuhan Yesus udah kasih ke aku. Jadi itu mobil mau lu bikin inventaris di pondok lu juga nggak masalah aku gitu. Jadi kayak gini, aku kerja di perusahaan kafir, itu mobil juga penemuan kafir. Si kadar gurun yang nyita, kan begitu logikanya. jadi aku percaya bang, ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Amin. Itu bagi Tuhan, kecil gitu loh, kecil, nggak ada artinya, cuma mobil. Tapi keselamatan yang udah Tuhan kasih itu nggak bisa diukur dengan nominal berapapun, nggak bisa. Jadi buat aku itu, aku ikut Tuhan Yesus itu bukan karena ambisi apapun ya, bukan karena laki, bukan karena harta, enggak. Dan aku dulu ikut Tuhan Yesus nggak asal ngikut. Ketika aku didatengin Tuhan lewat
sholat tahajudku, terus tiba-tiba aku murtad. Enggak lah, aku cari tahu dulu siapa itu Yesus. Benar. Jadi aku Kamu cari tahu dulu, cara belajar, langkah-langkahnya, step-stepnya kan ada. iya ada, dan aku kan Ah, nggak pengen kayak keledai gitu asal ngikut aja tanpa tahu iyalah, siapa yang betul lah itu. diikutin. Nggak mau aku seperti itu. Jadi memang pergumulannya aku dulu lumayan berat lah gitu. Nggak main-main itu, Ya. maksudnya dengan kamu mengakui Tuhan Yesus di hadapan orang, itu kan diperhitungkan tuh. Dan apa ya, yang sebelum aku KTP-nya aku sama surat baptis disita itu kan kakakku kan, aku kan udah dikeluarin dari grup keluarga. Terus yang aku dikeluarin dari kakak, aku nggak boleh, lu pisah lu kakak, bikin sendiri gitu kan. Udah nih, tapi itu aku belum ngurus bang, kakak itu kan yang Nanti aku kita, urus kan KTP. nanti kita bikin grup aja, kita berdua. Ya udah kan, udah. Terus yang itu setelah itu aku nggak boleh pulang. Jadi aku najisin kamu ya, pokoknya kamu nggak boleh pulang. Terus aku kan bilang, Mas boleh nggak mengakui aku sebagai adik, tapi tolong dong aku kasih kesempatan untuk ketemu sama orang tuanya aku, kan itu juga orang tuanya aku juga. Nggak boleh gitu. Jadi sedih banget aku bang, maksudnya dia sedara ya sama aku gitu kan. Ketika dia ngomong kayak gitu tuh rasanya tuh kok gini banget ya ikut Tuhan Yesus gitu kan. Jadi memang ikut Tuhan Ya mungkin kalau iya berat. Enggak, maksudnya gini bang, secara daging gitu kan aku kan pasti ada dong kangen sama orang tua gitu. Tapi ketika aku nggak boleh ketemu itu sedih banget gitu. Jadi aku kadang nelpon aja, ngumpet-ngumpet. Pernah juga aku waktu nelpon mama, kebetulan waktu itu ada masku itu kan, siapa tuh mah yang nelpon gitu, adekmu gitu, marah dia. Jadi nggak boleh. Jadi dari situ aku apa ya aku emang harus terima risikonya. Memang ini bagian dari pikul salibnya aku gitu. Iya, jadi kayak aku suka berpesan sih ke teman-temanku yang dia Kristen dari lahir gitu. Aku suka bilang ke mereka, kamu semenderita apapun, sesulit apapun hidup kalian gitu, hidup kamu, jangan sampai kamu ngejual Tuhan Yesus gitu. Aku bilang gitu, karena aku udah mengalami apa ya, perjumpaan sama Tuhan gitu. Kalian boleh nggak percaya ketika aku didatengin Tuhan, tapi Tuhan udah berfirman, berbagailah kamu yang tidak melihat namun percaya gitu kan. Dan itu terjadi gitu. Jadi memang apa ya bang, aku nggak mungkin juga meyakinkan banyak orang harus percaya ke aku ya, karena aku meyakini bahwa ketika orang Kristen memberikan kesaksian, dia nggak mengenal takiyah. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak gitu. Jadi seperti itu. Jadi yang aku pelajarin sekarang ya memang apa ya, lebih ke ini aja sih, imannya aku biar lebih tumbuh lagi gitu, tentang kekristenan, tentang Tuhan gitu. Jadi kamu juga ada rencana mau ini kan, mau sekolah teologi kan, rencananya di mana STT-nya? Ambil di mana? Jakarta aja. ya udah terlanjur di BBCU Di mana deh? di Bali. Besok udah mulai kuliahnya besok. Di online. Iya. Tapi emang Tuhan Yesus itu nggak mengenakan sih. Oh jadi online kuliahnya? Iya, ini ada temennya aku nih, Khalil. Haleluya. BBCU ada Kak Wulan. Iya. Aku nggak fokus ke typing bang, mataku kalau ini nggak. Pakai lah kacamatamu. Atau kontak lens dilepas. Apa?
semua di Nggak pakai lagi ya. maksudnya nggak pakai gitu. Mm. Dia nangis lagi dah. Enggak, ini bukan nangis apa, nangis sukacita dong. Itu Oh, ada si Suka di bawah. iya ada. Dia ngintir aku itu pasti. Iya. Iya, aku selalu berpesan sama orang yang Kristen dari lahir Tapi itu. Kenapa? Tapi itu bukan sesuatu yang mudah mengatakan Yesus Kristus Tuhan di hadapan orang lain. Iya. Apalagi dia yang tidak seiman dengan kita. Iya. Itu bukan sesuatu yang mudah. Iyalah. Jadi ketika kakakku tahu aku ikut Tuhan kan, aku kayak dibunuh gitu karakternya aku kan. Jadi dia kayak aku kayak dibuat untuk ini gitu kan. Secara otomatis kan psikisnya aku juga diserang gitu kan. Jadi memang sampai dia datangin ustadz itu ada 3 ustadz loh bang. Aku mau diruqyah, lu pikir di tubuhnya aku ada jin apa? Iya, dia sampai ngadu ke kakaknya aku. Itu adikmu nggak kenapa-napa tuh gitu kan? Iyalah, iya. Jadi iya dia ngadu gitu kan. Jadi lu mau gimana? Ini yang lu lawan mah bukan aku, langsung Yesus yang lu lawan. Iyalah. Seperti ada tuh yang di YouTube kalau nggak salah ya. Dia juga dibawa keluarganya ke ke ruqyah gitu. Nah orang ruqyahnya juga bingung gitu, nggak ada apa-apa segala macam gitu. Akhirnya ibunya bisa terima dia menerima iman yang berbeda dari anaknya. Akhirnya bisa menerima beda-beda tipis lah. Cuma dia nggak sampai menerima aniaya fisik. Kalau kamu kan menerima, sudah menerima aniaya fisik gitu. Aduh sayang banget kalau sampai ya harus sampai ini deh, sampai ajal menjemput Kan setelah waktu kita Yesus. Amin, haleluya. Aku kan waktu dipukulin itu kan aku sampai nggak bisa jalan 4 hari itu bang. Buset. Iya. Ya karena itu iblis yang merasuki dia gitu. Jadi sampai aku itu kan nggak masuk kerja. Sampai ini aku dijemput sama sopir kantor aku. Jadi kan nggak mungkin aku mau naik kendaraan umum juga kan. Jadi dia jadi sedih mendengar. Jangan sedih dong, itu kan udah lewat. Itu bagian dari pikul salib aku. Dan tiap murtadin dia punya ini bang, pikul salib masing-masing gitu. Iya. Jadi pengalaman berapa setahun yang lalu atau gimana? Oh, kalau aku kan kesaksian waktu itu di WFM itu bulan Februari. Jadi 4 bulan sebelum kesaksian itu terjadi. Berarti kan aku Natal kemarin ini kan Natal pertama aku yang kemarin kan. Keren kesaksian. Ya, jadi sebelum setahun inilah itu kejadiannya. Jadi aku makanya aku nggak bisa. Iya apaan sih lo bed ya? Iya keren banget kesaksiannya Sumpe. Ikut nangis dong. Keluar. Kenapa itu kok keluar? Hah? Baterainya habis. Mental kali. Nggak tahu. Enggak tuh. Oh iya mental. Kalau enggak pasti muncul. Tapi emang bener sih ya, ikut Tuhan itu. Oh ya, siapa nih? Siapa tuh Lone Wolf? Orang WFM juga. Pakai nama siapa bang? Aku kalau di WFM pakai nama Elok. Itu bang Petra di bawah ada typing orang WFM juga gitu kan. Siapa? Kenapa lu bang tadi? Dijorokin nih gue, kayaknya ada yang jorokin gue. Aku enggak loh. enggak bukan. Dijorokin nih gue. Jorokin sama Jibril. Iya bang Sengfak, makasih. Mungkin karena menggoda-goda kali. Iya nggak boleh
gitu Wesley gitu kan. Aku saking asiknya dengerin kalian ngobrol, telurku gosong. Aduh, Emang bikin apa, Pak? Bikin jadi mata sapi itu? mana sapi kan Aku aku tuh lapar. aku tuh tadi nggak sengaja bang Wes, kok bang Petra kok buka room sih, aku gitu, aku udah kan ternyata terus naik lah aku. Emang iya. Nah, Gabut. Bang Petra ini jarang-jarang kan. Iya jarang. Sering Tapi dia seringnya bisa, gua nggak bisa loh. Gimana? sering di zoom. Gua Harus harus baptis ulang tuh berarti tandanya. enggak, itu yang jelas Pak. Apa namanya? Karena RAM gua kecil tuh 2 giga. Aduh. Tapi keren, asli keren. Apa namanya? Perjalanan iman ya, perjalanan iman. Tapi kan gini bang, ada murtadin yang lebih menderita dari aku banyak banget bang, banyak banget. Oh, ada. Iya, kayak bang Inu, kayak Mas Dedi itu kan dia kan udah hampir dibunuh seorang sekampung itu kan. Iya, Tapi dahsyat cara Tuhan. betul. Bang Dedi tersadarkan. Oh, dari tersadarkan dia. Iya, Dia juga. banyak lah gitu. Dan yang terakhir kan aku bunuh kamu aja nih, aku nggak rugi. Bayangin bang, gila nggak tuh, kakakku bilang gitu loh. Jadi darahnya aku tuh udah dihalalin gitu kan. Jadi ya memang dari situ justru aku makin cinta dong sama Tuhan. Nggak ada satu orang pun yang bisa menghalangi aku untuk ikut Tuhan Yesus gitu. Dan kamu nggak takut lagi ya? Nggak takut karena aku meyakini bahwa mati di dalam Kristus adalah keuntungan gitu kan. Emang bener nih, Roh Kudus itu memberikan roh yang berani. Iya betul. Itu nggak main-main itu. Ya udah pindah Jakarta ya. Modis loh. Makanya aku selalu bilang kayak gini nih bang, Roh Kudus tetap di sini dong, jangan tinggalin aku ya gitu. Aku jadi tuh kayak tiap hari tuh kayak sama Tuhan tuh suka ngobrol gitu bang. Beneran kayak suka. Jadi ngobrol sama jadi kalau ada yang kita bilang kayak orang gila. enggak, jadi hubunganku sama Tuhan tuh, hubungan intimku sama Tuhan tuh kayak apa ya, Tuhan tuh buat aku kayak temen, kayak kakak gitu-gitu. Kayak kita nggak ada batasan gitu kan. Aku bisa nemuin Tuhan kapan aja aku mau, dimanapun aja gitu, karena Tuhan kan maha hadir gitu kan. Dia nggak dibatasin ruang dan waktu gitu. Dan Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang hanya nongol di jam-jam tertentu, enggak kan. Lagian juga enggak kayak formal banget lah. Kayak kalau saya dari dulu memang saya enggak orangnya kan ini ya, mungkin kejiwaan saya juga sakit ya. Jadi setiap berdoa tutup mata itu udah melayang-layang kemana, karena kan dari kecil sering dipukulin. Ya karena ikut Tuhan Yesus itu, makanya saya nggak bisa gini terus-terusan. Jadi saya kalau berdoa sama Tuhan tuh ya buka mata ya ngobrol. Mungkin ke orang lihat kayak celamitan ya orang bahasa Indonesianya. Ya seperti itu, tapi ya bodo amat. Itu Iya benar Pak. Iya, itu hubungan saya aku dengan dulu Tuhan. Waktu naik bus gitu juga. Iya enggak, Tuhan, jadi ya aku begitu. Dan dong, itu pun gitu. juga banyak jawaban-jawaban dari Tuhan yang yang sungguh luar biasa sih. Nah itu enaknya ngobrol sama Tuhan kita, Tuhan yang hidup, yang mau menyatakan diri itu kayak kakak, ya kayak bapaknya, kayak temen gitu. Jadi nggak perlu yang itu gitu. Tapi bagi mereka yang terbiasa dengan harus dengan rutinitas ya aneh kan gitu. Yang harus kayak orang upacara ya aneh. Kita ngomong sama Tuhan nggak perlu dengan hal-hal yang kayak diulang-ulang. Ya maaf saja ya,
kayak apa sih ya? Ya kayak kita menghadap siapalah. Enggak, Tuhan kita enggak bukan Tuhan Iya. yang membedakan. Iya, Iya, sangat doa dekat kita sekali. juga bukan hafalan ya. Iya, Bukan maksudnya bukan hafalan bukan hafalan yang ya, itu hafalannya melulu mantra. dan diulang-ulang gitu. Enggak. Itu namanya mantra kalau Mantra. begitu. Doa yang diulang-ulang namanya mantra ya. Itu mulu gitu kan. Jadi sampai Tuhannya sampai ini hafal gitu kan. Lu pasti abis ini doa begini nih gitu kan. Iyalah, Tuhan. Gitu. Aku kan pernah bang diginiin bang waktu kesaksian. Aduh mbak, itu yang datengin lu mbak bukan Tuhan, itu setan, itu iblis. Dibilang gitu. Nah aku jawab dong, lah kalau yang datengin aku iblis setan, berarti Tuhan lu kalah dong sama iblis setan. Iblis setan aja bisa nongol, bisa muncul, Tuhanmu kapan? Marah tuh aku langsung dikik tuh. Apaan nih aku gitu kan? Iya. Kalau aku nih didatengin iblis atau setan, nggak mungkin dong hatinya aku sedamai sesuka cita ini gitu, nggak mungkin. Aku pasti takut lari gitu loh. Ada banyak impact ya atau efeknya Pokoknya sendiri pada saat efeknya didatengin Tuhan dengan roh-roh apa gelap seperti itu. Gitu loh. Jadi orang kadang nggak mau Iya. mikir ini kondisinya gimana sih orang ini didatengin Tuhan atau didatengin setan kan gitu. Nah harusnya mikirnya di situ, jangan langsung menjat, oh itu pasti setan. Ya bisa saja itu setan, tapi lihat dulu akibatnya apa. Apakah orang ini kayak orang ketakutan, apakah orang ini penuh sukacita, perubahan hidupnya, kan begitu. Masa didatengin Tuhan hidupnya gitu-gitu aja, kan nggak mungkin itu. Didatengin Tuhan ya artinya ada perubahan yang positifnya itu ada, gitu loh. Jadi sekurang-kurangnya kalau orang yang didatengin Tuhan datang pada dia seperti ini deh, analoginya seperti seorang wanita didatengin cowok idamannya gitu loh. Iya, berbunga-bunga kan gitu. Masa didatengin setan berbunga-bunga? Datengin setan berbunga-bunga. Gak ada rasa takut, ya kan? Yang ada rasa sukacita, rasa senang. Masa didatengin setan rela digebukin? Kan nggak mungkin. Itu dia. Jadi kadang orang nggak mau Sukacita berpikir. banget, Iya, dia nggak ngerti hati orang seperti apa. Tapi setidaknya cara berbicara pun orang sudah bisa menilai antara yang didatengin setan, antara yang didatengin Tuhan, antara yang dibuat-buat gitu. Mereka nggak, otaknya kurang wise, jadi repot kan gitu, repot untuk menghadapi orang yang sudah terkungkung dengan doktrin yang menakutkan. Nah itu sukacita itu nggak bakal ada. Saya ngomong mah kok pendeta. Iya, kan? Enggak, maksudnya gini loh, komentar boleh lah gitu, nggak usah uji ini, baca ayat ini, ayat itu, didengar. Saya sukanya jadi orang diam mendengarkan dari A sampai selesai, bukan sampai Z ya, sampai selesai. Oh orang ini ternyata seperti ini, orang ini ternyata seperti ini, kan kita bisa menilai sendiri. Jangan langsung ya itu dia repotnya jadi orang plus 62 tuh begitu, nggak bakal maju-maju, bener loh. Jadi gini bang, ketika lakum dinukum waliyadin itu nggak berlaku ketika ada yang murtad gitu. Itu cuma slogan menurut aku ya. Betul. Aku aja nih ngeliat orang mualaf nyantai tuh aku biasa aja gitu loh. Nggak pengaruh juga gitu. Katanya Tuhannya nggak rugi ketika ada yang murtad. Kenapa lu panas gitu? Itu aja sih. Itu nggak berlaku. Itu cuma slogan dan itu cuma tulisan yang dielu-elukan, yang dimanjakan terutama ya untuk menutupi minusnya itu gitu. Tapi kalau memang lakum dinukum itu memang dijalankan, nggak mungkin orang atau siapapun para murtadin itu akan menerima persekusi yang model seperti ini gitu. Beda bang, dengan kita. Boleh nyanyi nggak bang? Boleh. Nyanyi Nduk. Bang, iya ini lagu. Jadi
aku tiap kesaksian pasti nyanyi lagu ini karena Oke. ini lagu waktu Natal pertama aku di gereja, aku nyanyiin ini. Oke deh, bentar ya. Tapi lagu ini lagu rohani Kristen Arab. Oh, iya, boleh. boleh. Lagu barat ada yang request gitu. Janganlah lagu Arabnya Enggak, dia aja lah. nanya, dia bukan request. Dia nanya. Oh, ya. Jadi judulnya Mari Berhimpun, bahasa Arabnya Miladat ya Rob. Ini namanya Timur Sepak. Bukan lagu barat, lagu Timur. Ya, bentar. Miladat ya Robi tikbaril mahabi timahal hotoya behilidini wadudu walina fiha halifu waduni witrisik halaina samsakil mahambi miladak ya Robi tawad dini ya Yesua al-Fadi al-Fakiyah mifladi minatul layadi wil arul ada masifuhani wis muau ahani bit masid milada wisaba ayanda miladak ya Robi tawad dini. Haleluya. Amin, haleluya. Amin. Suaranya keren nih kalau dilatih terus. Waduh. Haleluya. Enggak kan itu demi kemuliaan nama Mbak Mita Tuhan. ini suaranya smoky ya? Iya. Iya benar. Smoky. Smoky. Enggak kan di situ kan aku pengen nunjukin aja gitu kalau aku memang benar-benar dari seberang, dari Muslim gitu. Jadi kan orang Muslim pun juga belum tentu bisa nyanyi lagu Arab kan begitu. Iya. Ya tap sih. Iyalah. Toel. Lagunya judulnya ya tap toel. Tapi gue serius nih. Kenapa? Kalau lu melatih vokal terus sambil melatih bernyanyi gitu ya, menghafalkan lirik, kamu bisa jadi penyanyi rohani. Lu bisa jadi kan? penyanyi rohani. Bagus, suaramu bagus. Makasih. Itu kalau apalagi kalau tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Wah, keren. Ya kan aku emang ini bang, kadang di gereja sih nyanyi. Oh jadi ini ya, singer. Di mana sih gerejanya? Jangan jadi Ini jadi pengen bareng ya. Ada Pak Host. Gak apa-apa. Anggap aja patung hostnya. Kan begitu. Hostnya baik hati. Agak Pak, agak enggak maksudnya. Oh berarti biasanya ada lagu lagi bang, tapi dikit aja. Biasa nyanyi di gereja ya? Iya enggak sering banget gitu, enggak. Kalau pas ini aku Enggak, maksudnya biasa gitu. Ya aku dulu waktu kecil kan emang waktu SMP ya, aku kan sempat ikut band gitu, ikut nyanyi gitu. Oh. Tapi makin tua kok suaranya aku kayak om gitu. Wah. Gampang. Smoky bukan kayak om. Ada nih bang lagu, ada nih bang, aku dikit aja lagu ya. Ini aku nggak tahu, suka banget refnya aja ya. Aku nyanyi sambil tidur sih, nafasku nggak yang benar. Ini Pakai nada rendah lah, biar kan kamu ambil tidur. kayak
Maksudnya juga jangan rendah banget. Ntar habis ini Pak Petra tuh nyanyi itu. Enggak ah. Aku mendengarkan aja. Akan aku patung. Iya, bentar. Ini ya, rapnya aja ya. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Udah. Bang Weji Pak Petra, dong. Pak Petra, Hmm. Pak Petra, Apa? 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 kita jadi pengen dinyanyiin terus. Kita jadi pengen dinyanyiin terus ya, Pak. Lalu tidur. Kita jadi pengen dinyanyiin terus tiap hari. Ya, sebenarnya sih bukan dinyanyiin ya. Jadi gini, keceriaannya Mbak Mita sendiri itu sebenarnya dinanti-nantikan juga, entah di TikTok, tapi terutama karena saya kan kerjaan saya kan ada di BAFM, jadi ya kadang suka kalau temennya Mbak Mita datang, ini yang ini mana ini yang Mitanya kok nggak datang gitu kan, seperti itu. Sebenarnya banyak dinantikan loh. Oh gitu ya. Iya. Oh, waktu di Zoom. Ya di Zoom selalu dinantikan gitu. Tapi kalau udah di Zoom kerjaan cuma diem. Jadi udah jadi hotel WAFM begitu. Oh gitu ya. Datang nginep, check in, bobo. Mungkin dia Bukan itu kan mungkin jam ya pas malam, Bang. lebih ingin menyimak kali, Pak. Enggak, kadang aku ketiduran juga, Bang. Kadang pengajaran kan lama tuh malam, terus akhirnya kejebak mereka pada ngobrol gitu kan. Aku ketiduran. Yang ngajar siapa? Ada Bu Sofi. kadang ini ya, Bang, Bu Sofiatul, terus Ibu siapa tuh Fadila. Kan Pak Benur gitu ya. Pak Benur ikut ngajar juga. Singa Yehuda. Iya. Tapi Siapa? sekarang mungkin karena jadwalnya agak padat, jadi sebulan ini itu cuman adanya acaranya gebukin maling aja, itu aja. Tapi ada juga dari Pak Bene ya, Pak Bene itu ada kristologinya juga ada gitu. Atau Pak Erben. Nah, Pak Erben sama Bro Kafir itu mereka yang Bro Kafir yang jadi moderator. Jadi ya acaranya itu aja sih. Enggak sepadat dulu. Jadi banyak. Pernah naik ke roomnya PC Elo itu. Pernah naik ke roomnya PC ya. enggak, kenapa? Katanya ada debat tiba-tiba. Oh, maksudnya lagi debat di roomnya PC tiba-tiba minta naik terus nyanyi gitu. Siapa yang bilang? Kamunya. Nah, ini bayangannya si Semfak. Oh, bayangin Semfak 3D. Oh. Namanya Sempak apa Semfak sih? Semfak. Iya. Soalnya kan tadi tuh ada kan. Tadi kan ada tuh di roomnya si Bang Asbioka kan namanya Sempak beracun. Jadi aku kok hari ini bacaan Sempak mulu gitu kan. Jadi ini Sempak. Jadi tadi Sempak beracun. Terus ada lagi Bang, nama akun Bang, lucu Bang. Namanya gini Bang. Aku gini, namanya gini. Cuma bersin keluar nandar. Iya. Oh iya ada. Lucu kan? Aku gini. Bisa. Aku mau ganti akun apa coba? Jibril bersin keluar Momo. Jangan nanti kamu di report. Apa? Bisa dimarahin Bu Debe. Lu keluar negeri aja lu, Mit. Tak bisa dipenggal lu pala lu gitu kan. Sabarlah. Biarkan teman-teman kita ya. Tak doain dapat jodoh bule. Seperti itu. Apaan, Pak?
Teman-teman sorry ya, aku nggak bacain chat karena aku setiap mau baca harus pakai kaca pembesar. No. Jadi agak repot. Iya, kaca pembesarnya bulat, jadi tulisannya melar-melar semua. Gitu. Iya, iya, iya. Itu tadi ada yang bilang di Zoom atau di apa? Pemuritannya siapa sih? Al Hayat naik aja. Bang siapa tadi? Oh, iya, siapa namanya? Aku kayak yang punya rumah aja. Ya enggak, maksudnya kan bantuin saya yang Iya kan? yang buta. Enggak. Bang Petra kan jarang-jarang buka room gitu. Sering. Saya tuh sering. Sering itu tapi cuma untuk Oh, berarti tapi bukan untuk iya, berarti saya akunya percakapan ini baru berapa ya? 4 kali ini. Ada membuka room untuk ngobrol ini baru 4 ini. Itu pun juga saya pilih-pilih kan begitu. Bukan karena Mbak Mita perempuan. tadi Bang, tapi kan memang saya tapi tadi Bang Petra nggak tahu kan? ngerti. Tadi nggak tahu aku kan tadi. Saya ngerti, cuman mau nyebutnya nggak enak karena kan nama Zoom sama sini kan beda, kan begitu. Jadi saya terus aduh yaudah tak cuekin aja kan gitu. Sebetulnya kan saya kan harus saya sebenarnya TikTok ini cuman untuk memberitahukan acara-acara saja, misalnya Al Hayat ada acara ini, terus kayak apa Pak siapa ini Pak Lidara kan dia selalu kirimin saya thumbnail atau acara jam saya tampilin seperti itu. Jadi saya nanti membuat thumbnail sendiri saya tempelin gitu. Karena kan sekarang kan saya kan agak disorot karena yang saya tampilkan itu sesuai yang mereka kirim gitu. Nah sekarang saya nggak mau, saya cuman Lidara live jam sekian selesai, nggak pakai thumbnailnya mereka. Padahal thumbnail mereka kan serem-serem seperti itu. Ataupun Pak Penggugat ya udah gambar SP sang penggugat live gitu aja, cuma tulisan saja gitu supaya mereka nggak tersinggung. Sebenarnya ini cuma remind saja supaya mereka yang pengen nonton tapi lupa karena keasikan di searching di mana di TikTok begitu. Dan juga untuk mempromosikan channel-channel yang baru seperti itu. Itu aja. Nah kali ini aja terus saya lagi nyanyi kok ada Mbak ini kan gitu. Jadi saya kan bingung, aku harus nyebutnya yang mana ini kalau ya kan di sini nama Mbak Mita kan gitu. Cuman saya nggak nyapa. Ya udah tak nyanyi aja terus sambil nyanyi sambil ngobrol gitu kok naik ya udah. Aku harus ada Pak Wesley begini. Ada yang mau naik Pak? Yang menaik tuh Pak si ini tuh. Tapi yang penting kalian kenal loh ya, jangan nanti bikin itu di sini. Aduh, heboh nanti. Iya, jangan terima yang ini males dari seberang, bukan debat juga gitu. Ini bukan ruang debat. Oh, ini dia orang WFM ini. Siapa? Lone Wolf ini. Ini Bang. Ini Lone Wolf ini. Dia orang WFM. Ini yang minta ada 2 namanya, sebentar ambil kaca pembesar. Jalan Kebenaran sama Swift. Oh, kalau Jalan Kebenaran Lone Wolf aja dulu. Jalan Kebenaran gua nggak kenal tuh. Iya sebenarnya saya minta maaf karena kan Lone Wolf aja, Lone Wolf. Ini ada Sempak. Namanya juga serem sih, Sempak. Oh, dari Lone Wolf. Bang Petra itu nggak ngelihat tadi dia udah minta permintaan Bang. Sudah. Ini ada 4. Ada 4. Nah, iya bro, Jalan Kebenaran tuh RT 6 tuh kalau nggak salah. Aduh enggak deh, sorry ya. Jalan Kebenaran. Di sini bukan untuk diskusi atau bertanya-tanya. Ini ngobrol aja sama teman sendiri. Kalau Lone Wolf sama Sempak itu Kristen. Oh gitu. Sempak itu cowok ya? Cowok apa cewek? Cowok. G-string itu, kalau cewek G-string, kalau cowok Sempak. Ini diterima apa enggak ini? Enggak kan, Mak? Hah? Iya, terima lah. Terima. Ya. Yang Lone Wolf juga terima aja. Oh iya udah. Lone Wolf terima. Cowok.
cowok sama cewek gitu. Cowok. Cowok banget kali ya. Salam abang. Shalom semuanya. Salam. Salam semua. Maaf ya Salam. nunggunya lama. Gak apa-apa Pak. Iya, karena kan aku, Iya, supaya hostnya. Mbak Mita kan nyaman gitu loh. Ngobrolnya sama satu gitu. Takutnya nanti yang lainnya yang aneh-aneh. Jadi saya kan juga nggak asik juga gitu. Karena kan ini bukan untuk ngobrol, tapi karena nggak ada acara ya sudahlah gitu kan. Lagian kan saya juga kangen sama Mbak Mita, udah lama nggak pernah nongol gitu. Tapi yang di lensa jangan aneh-aneh ya. Kangennya tuh bukan kangen gender, bukan loh ya. Oh iya dong. Kalau aneh ya telan aja dirimu sendiri. Enggak loh Pak. Kalau saya mah datang untuk ngedorong Bang Wesley Pak. Ngedorong Bang Wesley nih. Ngapain? Jangan Melet-melet. ngedorong, ntar gue jatuh. Orang dari tadi dia melet-melet. Gini teman-teman, kalian lanjut dulu ngobrolnya ya. Saya tak masak nasi ya. Aduh lapar aku. Hostnya mau turun. Enggak, aku mau masak nasi, kalian ngobrol aja. Enggak. Ambruk semua kita kalau dia turun. Iya. Kosong lagi ntar mata kambing jadinya bukan mata sapi. Ya, kalau mendengar kesaksian tadi keren ya teman-teman ya. Lone Wolf dan Kajut. Seru sih Kak. Seru. Iya. Ini Bang Lone Wolf mau ikut berdoa deh nih tadi, mau ikut berdoain Bang Lone Wolf tadi nih. Oh ya. Iya, Halo. boleh. Shalom ya. Iya. Happy Sunday juga ya buat teman-teman semua di sini. Ya, happy Sunday. Ya, aku tadi ikut pemuritan Kak di WFM sama di Al Hayat, aku ada kok di situ. Oh ya. Iya, betul. Aku ini sih nggak ikut, soalnya kan aku fokus di satu lagi. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Tadi nggak sengaja juga aku masuk di sini, maksudnya karena lama nggak ketemu juga, terus ngalir aja gitu, terus kesaksian gitu, tiba-tiba ya udahlah gitu. Jadi hidup kan untuk bersaksi gitu. Selama aku bisa ya aku harus mengabarkan kebaikan Tuhan gitu, mengabarkan ini apa, yaitu yang memang aku alami gitu kan. Jadi itu kesaksiannya aku seperti itu. Ya sesuai sih sama di Matius 28 ayat 18 sampai 19 sih. 19-20 juga. Jadi karena semua bangsa muridku kan Kak. Iya. Gitu. Iya. Kalau Bang Semfak ini enggak di BFM kan? Nggak tahu aku. Enggak, aku masih anak-anak dalam ini, baru belajar Alkitab juga, pendalaman, penyerahan diri total. Selama ini udah hidup dalam palungan dosa. Oh, ini abang dari seberang apa memang ini Kristen dari lahir? Oh, aku kesaksian kakak keren sih tadi. Kalau aku 2006 aku Islam, 2013 aku belajar Hindu Kak, sampai 2015 aku udah agnostik sampai 2020. Iya. Ketemu sama teman-teman kayak Bang Wesley, makin mendalami lah. Ketemu sama yang di sini makin mendalam, penyerahan diri lah. Udah cukup lah. Lu tuh 2020 lu agnostik, lu sekarang apa? Lu terus sekarang apaan bro? Udah baptis. Lu baptis, maksudnya udah balik lagi Kristen bro ya? Suara gua gak kedengeran. Dia kalau jam segini lagi di kerjaan ya bro ya? Tadi kayaknya rame lagi di kafe kali. Ini
Gua rasa dia kerja. Siapa bang? Aku? Enggak. Oh, lagi di Enggak. Aku kamar kan di atas, di bawah itu di lantai 2 kafe. Di kafenya itu coffee shop lah. Kebetulan kan hari Minggu. Kayak semalam juga kan Bang Wes, kan aku bilang aku jangan naik dulu, ada band kan, aku bilang gitu. Kayak semalam. Emang ada home band-nya? Malam Minggu sama hari Minggu doang ada. Oh, berarti kau ngekos dong. Enggak bang, aku nggak ngekos. Justru kau Di sini kemarin tuh sempat konsultan di sini. Kemarin tuh gini ceritanya. Jadi aku sempat konsultan di sini, ngesetting teman bareng sama teman untuk di lantai 2 ini gitu kan. Habis itu aku ajukan propose, ayo buka ini aja. Itu yang kemarin yang aku bilang sama Bang Wesley, usaha itu. Nah, aku propose dong, yuk kita buka ini, belum ada di sini. Aku bilang yang babi guling, samcan sama iga bakar itu, yang pokoknya masakan Cina, Bali sama Batak dipaduin gitu. Nah, mereka setuju. Itulah sekarang project 2 minggu lagi opening. Dosen Pak, nggak enak banget nih manggilnya. Nggak apa-apa bang. Iya. aja kan ada kancut gitu. Aku mau review 3D-nya kan ada bang. Oh iya, panggil 3D aja. Apa tuh bang? Panggil 3D aja. Oh 3D ya. Bang Didi, aku boleh request gak? Apaan tuh? Itu kau potong dulu lah itu. Tempat kamu. Bang Wesley yang udah paham itu hanya ini aja. Oke. Kesaksian tadi itu agak tertarik Bang Wes sama Kak Mita ini, sama Bang Lone Wolf. Kak Mita, aku jadi ingat cerita teman di STT Baptis dulu kan. Terus dia cerita bahwasannya ada tuh sampai sekarang kayaknya ngambil S3 tadi ya. Orang Ambon. Persis seperti Kak Mita ini, meninggalkan semua keluarga apa segala macam. Namanya Family apa sih coba? Family Latuhamalo. Family Latuhamalo. Dia enggak laki-laki Kak. Jadi dia ya persis sama kakak juga di lingkungan Muslim. Berbulan-bulan dia menderita merana karena dia diusir dari keluarganya, hanya membawa baju sama celana doang gitu, nggak ada ini, hanya pure baju celana itu doang yang dipakai dia itu gitu. Jalan-jalan jadi kenek truk, jadi nggak makan, masuk lagi ke jadi bersih masjid. Sampai yang mirisnya beberapa pendeta yang ada di Jakarta itu, di daerah Jawa itu nggak ada yang ngebantu dia gitu. Miris sih dengar ceritanya. Tiba-tiba puji Tuhan ya, ada jalan dia ikut dong ngekenek, jadi kernek dia di truk gitu kan, bablas ke Medan, ketemu sama dosennya STT Baptis, bapak profesor, dia dosen udah S3 kan. Kebetulan dia nggak punya anak gitu kan, udah lama, udah umur 58 tahun pada saat itu kalau nggak salah ya. Itulah cerita itu, seru juga kesaksian. Terus tanpa babi bu pikir panjang, si Fenly ini langsung diangkat jadi anak sama bapak itu. Karena kan si Fenly ini pasti sama kakak dibakar semua, ijazah, kartu keluarga dicoret dari kartu keluarga, ijazah, semua yang dia capai dari mulai SD SMA itu dibakar semua. Gak ada data diri dianya ke Medan, dibuat lah, diproses lah. Kebetulan zaman pada saat itu kan ngurus KTP sama kartu keluarga masih bisa lari sogok gitu kan. Nah, dia jadi anak di keluarga bapak pendeta ini, udah pendeta, profesor, dosen lagi gitu bapak ini, STT Baptis. Jadi itu selang dia dibantu sekolah pada saat S1 kan. Tapi banyak sangkaan, gara-gara banyak sangkaan dari teman-temannya, dia bilang dia hanya mau cari harta, mau cari uang ke situ. Rupanya kebeban dia di situ. Nah, pada saat dia udah lulus S1 di gereja nih, kumpul, dia langsung ngomong sama mamanya
mamanya ya, sama bapaknya udah 5 tahunan gitu. Ah, aku mau pergi pak, aku mau pergi ke Jawa, aku nggak akan balik lagi. Ditampar dong, dia ditampar, dipukul, tapi dipeluk ujungnya damai. Nah, dia dikasih uang hanya untuk berangkat ke Jakarta. Dia sekolah, sampai sekarang dia berhasil sih, mudah-mudahan udah S3 kalau nggak salah. Facebooknya itu sih namanya Fenly Latuhamalo itu. Ya kisahnya berat, lebih apa, semuanya pasti ada timbangan berat sama susah sedihnya ya. Tapi seru sih kesaksian begini. Udah banyak sih teman-teman. Seru kan? Iya, terkadang kan kayak murtadin gitu butuh ruang ya Bang. Maksudnya ketika kita sibuk ngurusin debat-debat gitu kan, itu para murtadin kadang ini kayak apa ya, butuh tempat gitu loh. Kita kesaksian di mana nih gitu-gitu kan, karena udah pada ini kan sibuk di debat-debat gitu. Tapi kalau aku buka room juga lebih fokusnya di kesaksian sih, lebih di situ, karena kan baru ikut Tuhan. Jadi kita kalau misalkan lihat debat-debat juga cuman nyimak aja gitu. Dan kalaupun aku di room Kristen juga, aku harus bijak juga pilih-pilih room Kristen gitu. Ketika aku masuk di room Kristen, aku pengennya keluar dapat sesuatu gitu. Kenapa? Mita waktu Natal kemarin ikut Natalan itu Murtadin. Yang di Jakarta itu. Jangan disebutkan ya, poin itulah. Gitu. Enggak. Oh iya, oke. Enggak Ikut ya? Enggak. Kenapa? Ya enggak, kan aku ada Natal sendiri di ini. Waktu itu memang kondisinya nggak bisa, pas itu nggak bisa. Tapi tahu sih, infonya tahu. Kan aku juga ikut grupnya ini juga kan, Bapak Pendeta Muhammad itu kan. Siapa sih itu? Aduh lupa itu. Syarifuddin. Ada yang divisinya aku itu kan. Siapa? Yang dia pendiri ini gereja Murtadin. Yang orang Lampung bukan? Paulus. Pendeta Paulus. Iya. Oh iya. Suaraku ada nggak? Ada suaranya. Tadi kalau nggak salah sih tadi ada yang nanya kayak Pak Ben Hur terus siapa gitu. Iya, mereka pengajar yang ada di Al Hayat nih gitu. Dan sekarang udah tambah. Kalau sekarang dilihat di YouTube ya sekarang nih itu lagi kiamat lagi di situ soalnya. Dia juga diminta pengajar juga. Gitu. Iya Bang Arnold, itu Pak Ben Hur udah nggak nongol 2 minggu, 1,5 minggu loh. Terakhir aku sama dia, aku minta pengajaran tentang kanonisasi ya. Yang abad pertama, pembuatan Alkitab, Injil Markus, Matius, Lukas, sama Yohanes itu. Terakhir dia ngasih itu ke aku. Sejak itu nggak pernah lagi nampak. Iya kan Pak Ben itu kan kalau dia kan ini lagi sibuk kali gitu. Kayak sekarang sih aku sih lagi belajar sama Bro Bene ya, Benedictus tuh. Ada Yahudi KW terus dan yang lain-lainnya juga itu nggak pelit ilmu semua sih. Itu yang aku suka soalnya. Kalau di WAFM aku ini aja nih baru aja selesai pengajaran dari WAFM juga langsung ke TikTok juga. Tadi yang ngajar Pak dosen sih tadi siapa namanya ya aku lupa. Iya, Bang Bene kan sering juga di WFM kan. Yang minggu lalu dia ada ini seminar tapi tentang ini ya, kayak ortodok gitu kan. Kan aku ada di situ. Oh ya? Iya, kan aku ada di situ. Gitu Kak. Iya, tapi aku gak ikut. Waktu itu kan diajak temen nih, ayo dong ikut seminar gitu. Tapi aku pas gak ini. Iya, nggak apa-apa sih Kak. Kalau di situ WFM basis online juga. apanya? Bang. Dia streamnya apa Zoom sih? Zoom dia. Kalau WFM tadi Zoom aku soalnya. Tapi Zoom. Kalau Bang Wesley mau masuk ntar aku kasih ininya, linknya. Itu Bang Lon juga ini kan. Atau aku kasih ini deh. Aku nanti kasihnya itu ke Aisyah. Nanti ada namanya. Soalnya kan aku kalau aku sih memang diminta untuk ke WAFM juga tuh sama Bro NN kalau Kak Yas kita tahu.
Iya tahu Bang Enen. Iya, dari dia kan juga di Al-Hayat juga, makanya yaudah belajar lagi di WAF gitu, dia Itu bilang kan gitu. Pak Petra itu kan orang WAFM Bang. Iya kah? Iya, Petra tuh orang yang makanya aku kemari tadi. Oh alah. Iya, padahal udah aku follow loh Bang Petra ini, tapi nggak tahu aku siapa, parah banget kan. dia lagi nginjilin saya. Itu Aisyah kan namanya kan di siapa di Zoom kan Aisyah istri Momo. Iya, betul sekali. gitu ya, benar. Nah tapi sih kalau apa ya, kalau aku dengar kesaksian Kak Mita tadi sih, itu sangat bikin aku ya pertama tersentuh, yang kedua apa namanya ya, jadi kan aku kan dulu kan agnostik ya. Sekarang sudah jadi pengikut Kristus dan mau belajar lebih lagi. Berapa lama lu bang? Ya bang? Berapa lama lu bang? Berapa lama? Dari 2013 sampai akhir 2020. Aku dibaptis di Februari 2021 dan itu disiarin sama Pak Bom BM Solata 2. Oh iya. Sama dong. Oh, ya? Aku 2014 ya, 2015 sampai 2020 sama Khairil Anwar, apa pendeta yang bertato itu, yang mantan pembunuh ya kalau nggak salah ya, narkoba itu. Oh iya. Nah, ya, aku jadi tertarik begini nih. Ya. Apa yang menyebabkan kalian menjadi agnostik gitu? Kalau itu Bang biasanya personal bang. Kalau dari sisiku ini sih bang, karena udah banyak kepahitan sih sebenarnya. Oke. Iya bang, itu. Jadi kan contoh nih garis besarnya aja gitu, nggak usah dirinciin. Iya. Kepahitan hidup, totalnya kepahitan hidup. Oke nih, aku mau kasih tahu juga sih. Pertama sih memang karena salah satu dari orang tuaku dipanggil Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, aku nggak percaya dengan yang namanya ini sih, apa namanya, ya kalau misalnya masuk sini tuh ini adalah agama yang paling benar. Biasanya sih yang kayak gitu-gitu sih aneh ya menurut aku ya. Kayak nggak ada apa ya, nggak ada dasar pemikirannya tuh dari mana gitu. Iya. Sama ini. Iya kayak gitu. Terus pernah punya pasangan, apa namanya, ini maksudnya pasangannya itu lebih ke pacar ya, yang beda iman gitu. Kamu masuk sini aja, ya kalau gue masuk situ berarti gue bisa poligami dong, gitu maksudnya. Tapi dia nggak mau, ya udah. Berarti ajaran lu nggak masuk akal gitu ya? Betul itu bang, itu karena nggak masuk di akalku aja gitu. Dan lu nggak masuk padahal lu cowok ya bang ya, harusnya suka dong dengan poligami. Kalau untuk aku sendiri sih, kalau yang untuk yang masalah yang tadi ya, masalah mungkin dia banyak pacar atau gimana kayak gitu sih, udah susah lah gitu lah. Dan itu kan aku mengalami kekosongan di dalam hati, makanya aku mencari. Nah pertama kali tuh aku ke YouTube dulu kan, dan itu di situ ada siapa ya namanya ya, kalau tahu Rumah Apologet Kristen, nah aku dulu di situ. Mending lu pacaran masih dalam pacaran bro. Iya gitulah bang, ya you know lah what I mean. Hampir sama sih itu bang Wesley sama abang Wonwo juga. Sebenarnya kepahitan hidup sama kehidupan sih. Aku hampir sama. Aku dulu plural nggak terlalu mementingkan. Dengan yang tadi aku nambahin dikit yang dibilang Bang Orlov, agama apa sih yang paling benar di dunia ini? Kan nggak ada dari agama lain gitu, nggak ada, pasti nggak ada ujungnya seperti pembenaran semua, agama aku dong gitu. Terus karena pemahaman juga yang plural aja, berbuat baik sama semua orang aja, jalani hidup berbuat baik, jangan sakiti orang, respect each other, kali aja besok mati, tidak gitu.
Iya, cukup lah, cukup. kayak gini. Jawabannya bisa diterima. Ya akhirnya aku belajar di RAK dulu kan tuh tentang hadis-hadis dan ya itulah. Bro Wesley, aku mau nanya boleh nggak? Apa tuh? Biasanya kalau abang lihat gosip kan pasti di TV kan tuh ya. Tapi ini ada yang dijadiin kitab loh. Yang apa tuh? Telah menceritakan, nah udah tuh intinya. Alah, ke situ ya. Iya, bagus nggak bridgingannya? Nggak gini nih. Apa tuh? Kita kamu boleh berpoligami, tidak disarankan, tapi satu sisi umat yang lain tidak menerima. Nah, menurut gua itu jadi tanda tanya gua gitu. Maksudnya bahkan bukan tanda tanya lagi, udah gua vonis, berarti lu itu ajaran bukan dari Tuhan, itu ajaran manusia. Betul banget. Karena kan memang dari awal lahir kan memang udah Kristen. Karena dulu kan almarhum papaku itu dia adalah seorang penatua di salah satu gereja. Jadi apapun yang dia ajarkan kepada aku ya based on Alkitabiah kan. Nah setelah Tuhan Iya. dia jadinya kan kayak ada kepahitan, kenapa sih gue lagi belajar nih gitu jatuhnya. Iya, lebih ke arah situnya sih. Ya udah akhirnya aku memutuskan untuk agnostik sampai ya berantakan lah intinya hidupku. Cuman yang aku tapi faktanya sekarang lo malah makin dekat. Kenapa bro? Faktanya lo makin dekat sekarang malah. Nah itu bang, berarti kalau bukan itu dituntun sama Tuhan sendiri ya aku nggak mungkin bisa begini loh. Iya betul. Gitu. Benar. Tapi waktu masa agnostik itu bang, hidupnya gitu-gitu aja ya bang ya, bener nggak? Kayak aku ya, pada saat itu kerja gitu kan, udah kerja lagi nih meskipun ada bekas operasi gitu kan, waktu sejak kena begal itu kerja uangnya gitu-gitu doang loh, habis gitu aja, udah nggak mikirin apa gitu. Yang penting ini hidup aku gitu, aku nggak nyakitin orang, ini hidup aku, kalau bisa apa ya aku bantu gitu kan. Tapi diagnostik tuh nggak dapat apa-apa gitu. Itu sih yang buat aku kemarin tuh kok gini aja. Kiamat juga pernah jadi agnostik tuh, kiamat tuh. Betul banget. Kiamat pernah jadi agnostik. Cuman kalau perbedaan antara yang soal cara mendapatkan uang ya, kita berbeda bang Pridi gitu loh. Aku lebih parah lagi mungkin. Lu jualan narkoba. Betul, tuh tahu. Untung lu Kurir bang masalahnya, kurir juga iya, apa segala macam juga iya. Cuman Tuhan tuh kayak kok gini-gini aja ya hidup gue ya. Nah gitu. Baik banget sama lu ya. Iya gitu loh bang. Bener kan? Gitu aja kan? Kenapa? Aja. Iya, maksudnya selain dari situ kan aku juga ya adalah aku kayak dalam tanda kutip menaungi ya gitu ya, menaungi 10 cewek dan itu hasilnya itu bisa buat aku ya you know lah ini arah kemana nih. Alah, di entertain lu kan kerja kan? Kenapa? Di entertain kan sama kita. Salah lu, dia justru nggak